Salve. Pada video sebelumnya, Katolik Harus Tahu menyampaikan analisis terhadap tafsiran bebas dari 3 orang pendeta Protestan Calvinis, yaitu Pendeta Ezra Soru, Pendeta MYM, dan Pendeta Deki Ngadas terkait polemik yang dibawa oleh Edis TV yang melontarkan pernyataan sesat bahwa penyaliban adalah rencana atau rancangan iblis. Ketiga pendeta ini walaupun berasal dari satu denominasi Protestan aliran Calvinis tetapi memiliki tafsiran yang berbeda-beda dan menyesatkan. Tidak mengherankan, karena ini adalah tipikal Protestan yang seenak-enaknya menafsir Alkitab secara bebas dan serampangan, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi. Pendeta Ezra Soru menyampaikan dualisme teologis dalam pemikiran Protestan yang merupakan kesalahan serius. Ia mengaitkan rancangan salib adalah rencana Tuhan dan setan, yang menyiratkan bahwa mereka adalah rekan arsitek sejarah keselamatan. Pandangan dualistik ini secara berbahaya menyiratkan kesetaraan antara Tuhan dan setan, yang melemahkan kedaulatan Tuhan dan menggambarkan rencana ilahi sebagai koalisi dengan kejahatan. Hal ini adalah kesalahan metafisik dan logis yang berakar pada pandangan dunia maniheisme, yang ditolak oleh kekristenan. Rencana Tuhan bersifat tunggal dan berdaulat, tindakan setan diizinkan tetapi tidak setara atau sama kreatifnya. Sedangkan pendeta MYM mengajukan pandangan reduksionis dan fatalistik yang mendistorsi peran kejahatan dan kebebasan manusia. Pendeta MYM mereduksi setan menjadi karakter satu dimensi yang menentang salib. Sementara pendeta Deki Ngadas menggambarkan semua peristiwa sebagai naskah takdir dengan manusia sebagai boneka belaka. Pandangan-pandangan ini mengecilkan kompleksitas kejahatan dan tanggung jawab moral manusia. Sebaliknya ajaran Katolik menekankan bahwa kejahatan adalah perampasan kebaikan, atau privatio boni, bukan kekuatan substantif, dan manusia memiliki kehendak bebas yang sejati. Fatalisme dan determinisme, yang umum dalam beberapa ajaran Calvinis tentang predestinasi ganda, berisiko meniadakan akuntabilitas moral dan makna pertobatan. Pada video ini, Katolik Harus Tahu langsung memaparkan secara gamblang bahwa penyaliban adalah rancangan keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Misteri Paskah yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, merupakan puncak karya keselamatan yang telah direncanakan oleh Tuhan Allah semesta alam. Mari kita simak lebih jauh. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus memang merupakan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia. Karena melalui sengsara, wafat, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, tercurahlah rahmat keselamatan bagi kita manusia. Kini, rahmat tersebut terus tercurah kepada kita melalui sakramen-sakramen gereja oleh kuasa Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 12-14. Pada saat Yesus menjelaskan kepada para muridnya di perikop Yohanes bab 16 tersebut, para murid belum dapat memahaminya, karena mereka tidak menyangka bahwa untuk menyelamatkan dunia, Kristus harus mengalami sengsara dan kematian di kayu salib sampai sedemikian rupa. Walaupun Yesus sendiri telah sedikitnya 3 kali memberitahukan para rasulnya tentang kematiannya ini, lihat Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22-23, Matius 20 ayat 17-19, para muridnya baru memahaminya setelah segala sesuatu yang dikatakan Yesus terjadi. Maka jika ada orang yang merasa frustasi karena penyaliban Yesus, itu menyerupai pengalaman kedua murid Yesus di perjalanan ke Emmaus, lihat Lukas 24 ayat 13-35. Namun Kristus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut, untuk membuktikan bahwa ia sungguh bangkit dan hidup. Yesus berjalan bersama mereka sambil menjelaskan makna kitab suci dan mereka mengenali Kristus yang bangkit pada saat ia memecahkan roti. Namun seketika itu juga ia lenyap dari pandangan mereka. Pengalaman ini mengobarkan hati mereka dan para murid lainnya, bahwa Kristus sungguh telah bangkit dari mati. Mukjizat kebangkitan ini membuktikan bahwa Kristus sungguh adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka kematian Kristus di salib bukanlah kekalahan, namun sebaliknya adalah kemenangan, karena diikuti oleh kebangkitan,
yaitu bukti bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut demi menebus dosa-dosa manusia. Sengsara, wafat, dan kebangkitannya adalah untuk membuka jalan keselamatan bagi kita. Yesus menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri, bukan karena dikalahkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Romawi. Maka pada saat Yesus menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang Yahudi, itu adalah karena ia sendiri menghendakinya, demi memenuhi rencana keselamatan Allah. Tuhan Yesus telah berulang kali mengajarkan betapa ia akan menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan umatnya. Seperti halnya gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lihat Yohanes 10 ayat 11 dan 18. Jadi bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, itu bukan karena ia kalah dengan tentara Romawi. Yesus memang dengan kehendak bebasnya menyerahkan nyawanya kepada orang-orang Yahudi, agar dengan demikian ia dapat menjadi korban penebusan dosa umat manusia untuk memenangkan dari kuasa dosa dan maut, jiwa orang-orang yang percaya. Dengan menyerahkan nyawanya di salib, Kristus menggenapi nubuat para nabi tentang Mesias yang diutus Allah. Melalui kurban salibnya, Kristus memenuhi nubuat para nabi beratus-ratus tahun sebelumnya, bahwa sebagai Mesias, ia akan wafat dengan cara demikian. Jadi dari ini jelas bahwa rancangan keselamatan umat manusia adalah rancangan Allah sendiri. Kita bisa melihat gambaran-gambaran ini melalui nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Sang Mesias digambarkan akan mengalami penderitaan. Mari kita lihat beberapa. Pertama, Yakub menggambarkan bahwa Mesias akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Lihat Kejadian 49 ayat 11. Kedua, Daniel bab 9 memberikan gambaran akan Mesias yang menderita, di mana dia akan disingkirkan, walaupun tidak mempunyai kesalahan apapun. Lihat Daniel 9 ayat 26. Kemudian, gambaran akan penderitaan Mesias dan kebangkitannya dapat dilihat di dalam kitab-kitab berikut. Pertama, Nabi Yesaya memberikan gambaran yang begitu jelas akan penderitaan Sang Mesias. Lihat Yesaya bab 42, bab 49, bab 50, bab 53. Kedua, Mesias harus menderita untuk menanggung dosa dunia. Oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Lihat Yesaya 53 ayat 5. Ketiga, Mesias juga akan ditolak oleh orang banyak. Lihat Mazmur 118 ayat 22. Yesus ditolak bukan hanya oleh orang-orang biasa, namun terutama adalah para ahli Farisi dan imam agung. Namun penolakan ini melahirkan kerajaan Allah, dengan Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Lihat Matius 21 ayat 42. Keempat, Daud berbicara tentang penderitaan Kristus di kayu salib, seperti tangan dan kakinya akan ditusuk, segala tulangnya terlihat, membagi pakaiannya, menderita kehausan yang sangat. Lihat Mazmur 22. Kelima, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan memberikan punggungnya bagi orang-orang yang memukulnya, dan memberikan pipinya bagi yang mencabut janggutnya. Dia dinodai dan diludahi, namun dia tidak menyembunyikan mukanya. Lihat Yesaya 50 ayat 6. Keenam, kebijaksanaan Salomo menceritakan tentang penganiayaan dan penolakan akan Kristus. Lihat kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12-20. Drama yang begitu kejam ini terpenuhi dalam diri Kristus yang mengalami penderitaan begitu hebat, sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daud dan Yesaya. Lihat Matius 27 ayat 39-42. Ketujuh, Daud berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan dia kepada dunia orang mati. Lihat Mazmur 49 ayat 15. Yesus menggenapi nubuat ini, dengan kebangkitannya dari mati, dengan disaksikan begitu banyak orang yang masih hidup pada waktu Injil dan surat Rasul Paulus ditulis. Lihat Matius 28 ayat 7. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Sekarang mari kita simpulkan. Pertama, keselamatan adalah inisiatif dan rencana Allah, bukan rencana manusia apalagi rencana iblis.
Penyaliban Yesus adalah manifestasi dari rencana agung Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kedua, penyaliban bukan peristiwa yang tak terduga, melainkan penggenapan rencana Allah yang telah dinubuatkan. Ketiga, Yesus mati karena ketaatannya yang total kepada rencana Allah, bukan karena kekuasaan iblis atau manusia. Ia rela memberikan dirinya untuk wafat di kayu salib sesuai kehendak Bapa. Keempat, meskipun penyaliban adalah penderitaan, peristiwa ini adalah deklarasi kedaulatan Allah dan kemenangan mutlak atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Kelima, kematian Yesus di kayu salib menjadi simbol kasih tak terbatas Allah dan tindakan penebusan dosa manusia, yang membuka jalan bagi keselamatan kekal. Jadi singkatnya, Alkitab menunjukkan bahwa penyaliban bukanlah sebuah kegagalan rencana, melainkan puncak dan bukti dari rencana keselamatan Allah yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang